Batu. Hari ini kita akan coba review SAE figure Kamen Rider Saber Primitive Dragon. Saya baru tahu ini item Tamashii Nation ya. Oke, selain kita kemarin sudah membahas tentang Kamen Rider, di channel ini kita juga akan mereview SAE figurnya dari serial Tokusatsu, baik itu Kamen Rider dan juga Ultraman. Dan di hadapan kita sudah ada SAE figure Kamen Rider Saber Primitive Dragon. Jujur saya sedikit galau mau ambil ini apa enggak, karena saya nggak PO dari awal. Dan ini saya dapetin di Tokopedia sekitar 1,3 jutaan gitulah. Dan ini saya masih ragu mau dijual lagi atau di keep, karena mengingat saya juga suka Kamen Rider Saber, terutama yang Primitive Dragon. Karena ini adalah form favorit saya kedua setelah Dragonic Saber, oke? Dan kita akan coba review dari packagingnya dulu ya. Oke, untuk packagingnya ini sama seperti SAE Saber pada umumnya, dengan background seperti itu. Dan juga ada tulisan sang sekerta dari Kamen Rider Saber. Di atas ini ada logo Bandai Namco dan juga ada hologram Tamashii Nation Quality Control. Semoga terkontrol dengan baik ya. Di sini ada terusnya dari SAE figure dan tulisan Tamashii Nation tahun 2022 di Tokyo. Kamen Rider Saber Primitive Dragon dan juga ada tulisan Jepangnya, logo Bandai berwarna biru, Tamashii Nation dan juga logo dari Kamen Rider Saber. Di sisi sampingnya ada lanjutan dari sisi depan kira-kira seperti ini. Dan di sisi satunya ada penampakan secara utuh dari Kamen Rider Saber kayak gini. Di bagian atas kira-kira hanya ada tulisan seperti ini, dan di bagian bawah ada tulisan kayak gini aja. Dan ada penampakan figurnya. Di bagian belakang ada beberapa pose ikonik dari Kamen Rider Saber Primitive Dragon kayak gini. Dan baiklah, kita langsung review SAE figure Kamen Rider Saber Primitive Dragon. Kita langsung unboxing figurnya. Oke, di sini ada penampakan dari manualnya, berarti kiri kanan nih. Dan ini dia SAE figure Kamen Rider Saber, ada pedang, part tangannya banyak. Dan baiklah, kita langsung lihat dari aksesorisnya dulu ya. Oke, yang pertama mendapatkan dua part tangan kepal seperti ini. Di sini bentuknya kayak tengkorak gini ya, dan dia sudah ada pad tangannya, jadi nggak dibikin secara terpisah seperti layaknya lini saber pada umumnya. Pertama ini, kedua ada part tangan buat memegang senjatanya kayak gini, dan yang terakhir dapat part tangan buat memegang, ini part tangan yang terbuka lebar seperti ini. Berikutnya ada pedang kecil Renkabato-nya, ini buat di bagian beltnya, dan part pedang yang besar seperti ini. Ini sudah dicat juga, jadi nggak polosan seperti saber base-nya kayak gitu. Oke, nah di figurnya ini part tangannya yang part tangan terbuka lebar seperti ini. Ini harusnya bisa nih, bisa buat megang kayak gini. Oke, part tangan buat megang pedang dengan cara ini ada di bagian figurnya. Oh, inilah dia figurnya. Gila, ini keren banget. Gaharnya berasa banget ya. Berasa seperti Skull Dragon gitu, tengkorak-tengkorak gimana gini. Walaupun yang bagian stiker agak sedikit mengganggu sih ini. Dan baiklah, kita langsung review dari bawah sampai ke atas. Kira-kira detail dari rider ini seperti apa, oke? Nah, di bagian telapak kakinya kira-kira detailnya seperti ini. Sama seperti selayaknya Saber, ada tulisan dari sang sekertanya kayak gini. Naik lagi ke bagian kakinya. Nah, kakinya ini benar-benar berasa seperti tengkorak. Kayak tengkorak gitu. Kayak gini, ada kuku-kukunya, bentuknya seperti tengkorak. Warnanya ini memang benar-benar unik banget. Naik lagi ke bagian atas, nah ini berasa sekali seperti tulang kering kan? Seperti tulang kering ya nggak sih? Kayak gini. Jadi ini padu banget sih. Walaupun saya kemarin bertanya-tanya kenapa nggak pakai warna putih aja. Kalau warna putih kan berasa seperti Skull Greymon gitu ya kan? Oke, lanjut lagi ke bagian roknya. Roknya dia keras banget kayak gini, kaku. Ini kita cuma nunggu 3D partinya aja sih. Kalau ada orang yang custom bikin bikin versi kainnya pasti bakal lebih enak aja sih kalau dimainin. Ini keras banget dan tebal banget untuk bagian karetnya di bagian roknya ini, oke? Naik lagi ke bagian atasnya kira-kira seperti ini. Ada detail di bagian selangkangannya kayak gitu, di bagian sempaknya kayak gini. Terus drivernya memang benar-benar seperti itu. Polosan aja kayak gini, tidak ada pen apapun seperti ini di sini. Cuma agak lumayan keras. Nah, kayak gini, ini bisa kita copot kayak gitu. Ini bagian ininya pun juga nggak bisa dilepas ternyata. Ya, yang ini nggak bisa dilepas. Oke, di bagian torsonya ada detail seperti ini juga, kayak gitu detailnya. Dan juga ada lekukan-lekukan di bagian pinggangnya kayak gini, kayak gitu. Oke.
Di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Nah, ini kelihatan banget ada tulangnya, kayak tulang apa ya, tulang ekor ya. Kayak gini skeletonnya kelihatan banget. Di sini juga ada duri-duri dari dragonnya. Ini keren banget sih. Ini merepresentasikan tengkorak lah. Oke, di bagian tangannya sih yang saya suka. Tangannya ini memang benar-benar berasa sekali seperti skeleton gitu, tengkorak gitu. Ini keren banget. Kayak gini detail di bagian tangannya. Di bagian ininya juga keren. Lanjut lagi ke shoulder kiri dan kanannya. Shoulder yang kiri ini bagus banget karena bentuknya seperti tengkorak naga iya. Terus yang bagian ini yang agak sedikit menyebalkan sih, karena dia menggunakan stiker yang segede ini, yaitu ada Brave Dragon. Saya ngerasa aneh aja sih kalau Toei membuat Primitive Dragon yang sudah sesangar ini menggunakan stiker yang segede ini. Saya rasa agak sedikit aneh. Saya pernah melihat ada orang yang ngehilangin stikernya jadinya seperti ini, dia polosan aja, dan kayaknya itu lebih simple deh. Iya nggak sih? Di sini juga ada cakaran dari naganya, ada kayak gini. Tangannya kayak memegang Wonder Red Book, sama seperti yang ada di drivernya kayak gini. Oke, ini untuk bagian dadanya dan juga armor di bagian kiri dan kanannya. Oke, lanjut lagi ke bagian kepalanya. Nah, kepalanya ini memang benar-benar berasa sangar sekali karena dia bermata putih. Seakan-akan dia ini kayak lost control gitu. Ya memang filmnya dia lost control sih. Terus yang paling menarik adalah di bagian mulutnya. Mulutnya itu kayak ada taringnya gitu loh. Oke, bentuknya ini benar-benar berasa naga banget untuk bagian muka untuk si Primitive Dragon ini, oke. Di bagian belakangnya kira-kira seperti ini aja. Kalau dari samping dia kayak gini penampakannya, dari belakang dia polos aja seperti itu. Oke. Kalau dari atas dia kira-kira seperti ini. Oke, ini keren sih. Detail dari Primitive Dragon ini simple tapi keren. Cuman yang agak mengganggu adalah di bagian ini. Desain bawaannya memang aneh sih. Kenapa nggak dibikin polos kan? Dan baiklah, kita langsung masuk ke bagian artikulasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian artikulasinya. Kita coba di bagian kepalanya. Kepalanya harusnya bisa berputar 360 derajat, tidak ada yang menghalangi kayak gini. Oke, ke samping dia kayak gini. Kayak gini dia kalau ke samping. Mendongakin dia sampai sedongak ini. Kalau nunduk dia sampai nunduk ini. Dan dia nggak kehalang oleh bagian kuku di depannya ini. Oke, jadi bagian kepalanya ini suka banget ngelihatnya, keren dan simple. Lanjut lagi, shoulder kiri dan kanannya ini bisa ditarik kayak gini. Dikit banget nariknya kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini bisa dibentangkan sampai sebentang ini aja, nggak banyak. Kayak gini, dia langsung kehalang di bagian shoulder kiri dan kanannya, oke? Oke, lanjut lagi, ini bisa berputar 360 derajat seperti ini, kayak gini. Oke, aman aja. Untuk bagian bicepnya ini bisa diputar 360 derajat, kayak gitu. Oke, kayak gini. Sikutnya bisa ditekuk sampai sejauh ini. Bagian tangannya bisa diputar kayak gini. Bisa dimainkan kayak gini juga. Oke, untuk bagian tangannya normal aja sih ini. Bagian torsonya ini bisa dongakin sampai sejauh ini dan ditundukin sampai seperti ini. Ke kiri dan ke kanan dia sampai seperti ini, oke. Untuk berputar 360 derajat dia juga bisa kayak gitu. Bagian pangkal pahanya ini bisa dimainkan sampai seperti ini aja. Diputarnya sampai sedikit ini aja. Ke bagian belakangnya dia sampai sebelakang ini. Oke, untuk bagian belakangnya sampai sejauh itu. Bagian depannya dia sampai seperti ini. Kalau kita bentangkan ngangkang kayak gini. Bagian lututnya bisa ditekuk sampai seperti ini. Oke. Pergelangan kakinya bisa diputar 360 derajat. Pivotnya pun juga bisa dimainkan. Ini juga bisa dipatahin seperti biasa. Dan untuk artikulasinya ini normal-normal aja sih. Tidak ada yang aneh dan juga tidak ada yang mengganggu. Ya palingan kita agak sedikit riskan di bagian ininya sih. Karena si Saber kan sering banget lecet tuh di bagian pangkal pahanya kayak gitu. Untuk ini Saber ya. Tapi kalau untuk pose-pose si Primitive Dragon ini ya sesangar-sangar mungkin bisa lah. Walaupun nggak bisa se-ekstrim mungkin. Mungkin seperti itu ya. Oke, dan ini saat saya jajarin dia dengan Dragonic Knight. Jujur Dragonic Knight ini aura majesty-nya berasa banget ya. Aura final form-nya ini berasa banget di Dragonic Knight, ya nggak sih? Oke, dan inilah perbandingan antara SI figure zaman now Kamen Rider Geats dan juga SIF Shinkocho Seho Kamen Rider Decade. Jujur Shinkocho Seho jadi kayak nggak ada apa-apanya ketimbang rider-rider yang zaman sekarang. Karena proporsi Bandai kayak nggak konsisten aja gitu loh. Jadi si rider-rider yang baru besar-besar semua, sedangkan Shinkocho Seho pasti bakalan seukuran dengan yang ini. Baik itu yang mau rilis ataupun yang sudah rilis. Sayang banget sih. Nah, itu dia review kita untuk SI figure Kamen Rider Saber Primitive Dragon. Gimana menurut teman-teman, apakah SIF ini benar-benar layak untuk dibeli apa tidak? Tapi yang pastinya untuk fans dari Kamen Rider Saber ataupun yang sedang melengkapi lini Kamen Rider Saber, ini bisa benar-benar menjadi SIF yang wajib kalian punya. Tapi bagi yang pengen nyantai aja, saya sarankan sabar aja karena ini harganya masih cukup lumayan tinggi. Kalau kita lihat dari semua lini Saber pasti harganya turun semua. Jadi sabar aja sih. Ya kayak Dragonic Knight kemarin saya PO di 1,3
3 juta sih. Sekarang harganya masih tetap segitu. Jadi untuk Primitive Dragon ini harusnya harganya akan berangsur turun, harusnya loh ya. Gimana pendapat kalian untuk SAF Figuard Kamen Rider yang ini? Kalau dari saya pribadi ini cukup lumayan keren dan sangar. Kalau untuk dipoto kayaknya bakal fotogenik banget. Oke, jadi saya akan berpikir lagi apakah saya bakal ngekip apa tidak, tergantung kondisi keuangan saya. Oke, saya kasih skor ini 9/10 karena ini memang benar-benar bagus sekali untuk segi detailnya dan aksesoris yang didapatkan. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar. Oke, nah segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon maaf. Saya mohon bantuannya buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.